Sekali lagi semuanya shalom. Kasih tahu kanan kirinya, engkau diberkati Tuhan. Haleluya. Ya, kita semua sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, dan diberkati Tuhan. Mari sama-sama saudara buka firman Tuhan dari 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Dimulai saudara ayat firman Tuhan dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20 saudara. 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat yang ke-15 atau lebih komplitnya mulai dari ayat 14 saudara ya. Kenapa? Karena ayat 15 Nabi ini berbicara sesuatu yang sangat penting kepada Raja Yosafat dan bangsa Israel. Kita akan belajar saudara tentang satu pribadi, seorang raja saudara. Kalau Anda perhatikan dari 2 Tawarikh pasal yang ke-17 saudara. Raja ini adalah raja yang berbeda dengan raja-raja yang lain. Raja ini saudara tidak terkontaminasi dengan leluhurnya saudara. Dan dia mengikuti kehidupan yang takut akan Tuhan. Amin. Banyak orang saudara hidupnya hari-hari ini terbawa arus ya. Ikut-ikutan ya. Menjadi followers ya. Sedikit yang hidupnya saudara untuk jadi leaders ya. Sedikit orang yang hidupnya saudara mau mengambil keputusan untuk membuat sebuah perubahan. Kebanyakan orang saudara hidupnya saudara ikut-ikutan ya. Ketika berubah dunia ini seperti ini, ikut seperti ini. Berubah seperti ini, ikut seperti ini. Hari ini Tuhan mengajarkan kita saudara, untuk Anda dan saya punya ketetapan, punya kehidupan yang berbeda. Seperti Yosafat saudara. Amin. Anda dan saya adalah orang-orang yang dipakai Tuhan dahsyat. Amin. Kita memang tidak bisa menyenangkan semua orang saudara. Ya, kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Tapi bukan berarti saudara kemudian kita menjadi orang yang ansos. Ya. Menjadi orang yang ansos itu juga salah. Saya nggak setuju dengan orang yang ansos. Ya. Kita harus punya relationship. Sebab hidup ini harus bersosial, saudara. Kita adalah makhluk sosial. Makanya di sekolah, dari SD, SMP, SMA, kita diajar tentang ilmu pengetahuan sosial, saudara ya. Bahkan gembala kita lulusan sarjana yang hampir sosial, saudara ya. Betul? Puji Tuhan ya. Kita semua, saudara, adalah makhluk sosial. Kita percaya, saudara, kita perlu satu dengan yang lain. Tapi bukan berarti saudara ketika arah tujuan salah kita ikutin. Arah tujuan tidak benar kita ikutin. Udahlah. Nikmati dulu kehidupan di dunia ini. Saudara, kehidupan di dunia ini sebentar, gak ada yang tahu. Kapan kita check out, betul? Ya, tiba-tiba seorang anak muda saudara dengan gagah-gagahnya. Orang tuanya sudah persiapkan diri untuk masuk saudara. Akademik kepolisian. Setelah latihan saudara, malam perpisahan, baru latihan, belum pendaftaran. Ya, setelah pendidikan untuk latihan saudara, malamnya harus dipanggil Tuhan. Betapa terpukulnya saudara orang tuanya. Kenapa? Badannya bagus, gagah, sudah lulus SMA. Tapi nggak ada yang tahu umur manusia. Betul? Tapi anak ini cinta Tuhan, puji Tuhan. Mengasihi Tuhan. Gak banyak ngomong, gak banyak ribut. Sama orang tuanya nurut, saudara. Ternyata orang-orang baik sudah dipanggil Tuhan duluan, saudara. Ya, kalau Anda hari ini diberi kesempatan untuk masih hidup, masih bernapas, masih bisa bekerja, masih bisa datang beribadah, ayo saudara. Tuhan mau kita semua saudara untuk hidup konsisten dengan Tuhan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Amin. Kita lihat saudara 2 Tawarikh pasal 20 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang saudara Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini,
Ya, saudara, kita tahu bahwa Yosafat dikepung oleh 3 kerajaan. Ya. Bani Amon, Bani Moab, dan sepasukan orang Meunim. Mengepung Yosafat sehingga kerajaannya saudara nggak bisa keluar. Dan juga barang-barang dari luar nggak bisa masuk. Ketakutan terjadi atas kerajaan Yosafat. Zaman dulu saudara, kerajaan itu dibentengi. Jadi kalau perdagangan itu saudara harus melalui yang namanya benteng. Pintu gerbang. Baik dari kota satu ke kota yang lain, negara satu ke negara yang lain, kerajaan satu dengan kerajaan yang lain saudara. Pada saat itu, dalam 2 Tawarik pasal 20, kondisi Raja Yosafat, kerajaan saudara Yehuda, mengalami saudara keadaan di mana mereka saudara tidak bisa menerima apapun. Tidak bisa memberi apapun. Stuck dan tunggu saudara diserang dan kemudian mati lemas dan mati. Hanya tunggu waktu. Makanya Yosafat menjadi takut. Tetapi Nabi Tuhan, ya, seorang Lewi, namanya Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya. Dia berkata, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan bukan kamu yang berperang, melainkan dengar baik-baik jemaat BFA Central Park di tempat ini. Bukan kamu yang berperang, tapi Tuhan yang akan berperang bagi kita. Katakan amin. Aminnya cuma 3 orang, katakan amin. Tuhan akan membela kita. Di tengah-tengah kesulitan, pergumulan, sepertinya tidak ada jalan keluar. Ataupun saudara tidak ada supply. Bahasa kerennya sekarang ini saudara, bangkrut. Betul? Itu yang dialami oleh Yosafat. Dia sedang mengalami titik bangkrut. Titik di mana saudara nggak ada apa-apa lagi. Kanan kiri tidak ada jalan. Depan belakang tidak ada jalan. Tapi ada satu jalan. Nabi Tuhan datang kepada Yosafat. Dia berkata, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem. Ada satu jalan yang terbuka. Di mana Tuhan akan menolong. Tuhan akan berperang bagi kita semua. Katakan amin. Dia adalah Yesus Tuhan kita. Amin. Ayat 16. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Shalom. Kira-kira saudara, di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah situasi yang sulit, kita masih gak bisa mendengar suara Tuhan. Banyak orang saudara, dan tidak sedikit, akhirnya saudara mengambil keputusan saudara untuk diam, tidak berbuat sesuatu. Ada satu keluarga saudara, suami istri, dulunya suaminya seorang yang cukup berada. Kami layani saudara. Suaminya ini minder. Dan hampir saudara tidak pernah ibadah. Tidak pernah ke gereja. Dan juga saudara mulai mengasingkan diri dari orang-orang banyak. Kenapa? Karena malu. Akhirnya dia cuma diam di rumah. Gak ngapa-ngapain. Apa dampaknya saudara? Bukan hanya terjadi atas keluarganya. Istrinya saudara, hidupnya jauh dari Tuhan. Akibatnya apa saudara? Dia ketemu hanya cuma pinjam sana, pinjam sini, pinjam sana. Anaknya saudara, seorang yang produktif. Umurnya baru sekitar 21 sampai 25 tahun. Antara segitu saudara. Seharusnya bisa berbuat banyak. Tapi anaknya pun melihat papahnya yang ketakutan. Melihat orang tuanya mungkin yang bikin malu. Akhirnya dia juga ansos. Diam di rumah. Tidak berbuat apa-apa. Kerugian terjadi saudara.
atas rumah tangga, atas ekonomi, hutang di mana-mana. Apa yang harus mereka lakukan, saudara? Saya ajak mereka untuk berdoa. Saya ajak mereka, saudara, untuk saudara mencari Tuhan. Seperti yang Yosafat lakukan, saudara. Tuhan mau saudara Anda dan saya, fokusmu bukan kepada masalah, bukan kepada pergumulan, bukan kepada saudara keadaan krisis. Mulai hari ini bangkit, lihat dengan cara pandangnya Tuhan. Sekalipun kamu di titik rendah, di titik minus, Tuhan sanggup mengangkatmu, saudara. Amin. Pak Agung sampaikan, saudara. Kita semua, saudara, harus bangkit. Amin. Ini adalah awal kebangunan rohani gereja kita. Bangkit, saudara. PFA Central Park bangkit. Jemaat-jemaat yang lama akan kembali, jemaat-jemaat baru akan datang ke tempat ini, saudara. Amin. Pasca COVID itu menghancurkan berbagai macam elemen. Tapi saya mau katakan, saudara, Tuhan sanggup kembali memulihkan keadaan kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan, katakan haleluya. Amin. Besoklah harus kamu turun menyerang mereka. Mereka mendaki pendakian Ziz. Dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah. Di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Bayangin, saudara. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Singkat cerita, saudara, apa yang terjadi dalam keluarga ini? Saya ajak mereka untuk melangkah, untuk berbuat sesuatu. Saya bilang, Pak, gak bisa gini terus. Ayo bangkit. Kembali tata hidup kita. Gak ada istilahnya bangkrut. Gak ada istilahnya Tuhan gak bisa berbuat pemulihan dalam kehidupan keluargamu. Saya ajak ya saudara untuk melihat dengan cara pandang Tuhan. Saya mulai saudara ajarkan sesuatu. Saya mulai saudara beri kailnya. Kenapa yang terjadi saudara? Singkat cerita saudara, pemulihan terjadi 2-3 bulan. Tuhan mengerjakan hal yang berbeda. Mereka kembali beribadah, mencari Tuhan. Tuhan pulihkan keuangan mereka saudara. Amin. Saya ajarin step demi step. Apa yang Bapak Gembala senior kita ajarin saudara lewat khotbah tuntunan. Ini juga yang mau saya sampaikan. Supaya jemaat di tempat ini mengikuti tuntunan. Perhatikan baik-baik di ayat yang ke-18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan. Dan apa saudara? Menyembah kepadanya, kepada Tuhan. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel. Dengan suara yang sangat nyaring. Bagaimana dengan kehidupan kita? Di tengah-tengah pergumulan, apakah kita masih tetap menyanyi? Apakah kita tetap memuji? Atau kita cuma hanya sekedar meratapi nasib? Saudara, mulai bangkit. Jangan bilang gak bisa, Yura, gak bisa. Amin. Kamu pasti bisa. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku. Iya kan? Bisa. Saya mau menikah itu di saudara, pergumulannya sangat panjang. Saudara. Tahun 2009, saya nggak punya apa-apa, hanya punya motor. Motor saya jual untuk saya jadikan modal menikah. Laku saudara, itu pun dibeli sama kakak saya 14 juta. Laku 14 juta, lalu kemudian sisa 10 juta. Karena 4 jutanya saya pakai untuk bayar kontrakan. Sisa 10 juta, saudara bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini. Singkat cerita, udah gak ada lagi di tangan. Habis saudara. Saya cuma bilang Tuhan, kalau Tuhan yang suruh saya, Tuhan yang pasti buka jalan. Saya gak mampu.
hanya Tuhan yang mampu menyediakan. Saya beriman saudara. Saya bilang Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya lakukan firman. Di saat-saat kesulitan. Di saat-saat tidak berada, nggak punya apa-apa saudara. Tuhan malah menyuruh kami untuk menabur. Tuhan malah menyuruh kami saudara untuk memberi kepada orang yang kekurangan. Saya bersama dengan istri bilang, kamu ada berapa? Kamu ada 300, saya ini ada 200, yuk nih 500, kasih ya Bapak itu. Ternyata saudara, dari uang yang kami tabur 500 ribu, dari uang yang kami tabur gak seberapa saudara, justru tangan Tuhan saudara memberkati kami semua. Sehingga Tuhan kirim berkat, ada yang kasih 20 juta, ada yang kasih 10 juta, sampai saudara semua pernikahan berjalan dengan lancar dan tidak kekurangan satu apa-apa. Tuhan sediakan, saudara. Bagaimana what's next? Apa selanjutnya? Bagaimana menjalani hidup ini? Kalau uang sudah habis gimana, pastor? Apakah uang akan datang lagi? Sedangkan kerjaan tidak punya. Saya mau katakan saudara, Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat. Tuhan akan memberikan kepada kita pewahyuannya untuk kita saudara melakukan banyak hal. Di tengah-tengah pelayanan kami saudara, kami nggak tahu harus berbuat apa-apa. Covid datang, kami cuma bisa apa saudara? Worship from home. Kami cuma bisa doain. Tuhan kasih hikmat buat istri saya saudara, untuk bikin grup doa. Setiap pagi, saya cuma bisa kirim voice note doa. Lalu kemudian apa saudara? Istri saya bikin grup doa. Kami layani jemaat. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Belanda, ada yang dari saudara Malaysia, ada yang dari saudara negara-negara lain. Kami layani, kami doakan mereka. Pemulihan terjadi. Mereka saudara memberkati kami. Itulah hikmat yang Tuhan beri. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan saudara takut dengan mengalami kehidupan ini. Kami gak tahu harus berbuat apa-apa. Tapi Tuhan kasih hikmat untuk melakukan ini. Strateginya ini, dan sebagainya. Kami hanya lakukan apa yang menjadi bagian kami. Tuhan melakukan bagian Tuhan untuk memberkati Anda dan saya. Amin. Saya nggak habis pikir saudara. Berjalan waktu. Kontrakan gereja tahun 2020 sampai Desember itu Covid masih panjang. 2021 kami harus bayar sewa ke gereja sebesar 100 juta. Gimana caranya? Tuhan kasih hikmat. Jangan lagi tinggal di pastori, jangan lagi tinggal di ruko, pindah. Pindah kemana? Duit tinggal sedikit. Cari rumah. Puji Tuhan saudara, kami bisa dapat rumah dengan biaya ngontrak yang bisa dicicil. Lalu gereja dengan uang seadanya di tabungan kami ubah konsepnya saudara, gereja naik ke lantai 2. Lalu kemudian di bawah kami jadikan tempat bisnis. Kami sewakan saudara untuk biaya sewa gereja. Dan puji Tuhan saudara, gak nyampe 2 bulan. Semua biaya yang kami perlukan untuk membayar sewa gereja tersedia saudara. Itu pentingnya hikmat. Pengetahuan Anda bisa cari dengan dunia bangku sekolah. Di pendidikanmu, ada yang sarjana, ada yang S2, S3. Bagus. Tapi banyak saudara orang yang gak bisa berbuat apa-apa, pendidikannya juga tinggi. Banyak orang yang pensiun, kemudian mereka merasa gagal. Saya mau katakan saudara, Anda perlu hikmat Tuhan. Raja Yosafat, di tengah-tengah keadaan yang sangat saudara, terjepit, ketakutan. Apa yang dilakukan saudara? Dia berlutut, dia bersujud di hadapan Tuhan. Dia menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Dia menyanyi dengan sekuat tenaga. Lalu kemudian keesokan harinya di ayat 20. Sama-sama kita baca, 3, 2, 1. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu
dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan. Ini yang menjadi poin penting dari kehidupan kita saudara. Seperti Raja Yosafat, dia saudara berkata kepada Yehuda dan penduduk Yerusalem untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Percayalah kepada Tuhan dan kamu akan tetap teguh. Berapa banyak kita saudara masih mempercayai Tuhan. Padahal Tuhan baru tolong kamu seminggu yang lalu. Tuhan baru tolong kamu sebulan yang lalu. Tuhan baru tolong kamu mungkin setahun yang lalu dari keterpurukanmu. Dan kamu bangkit. Apakah Tuhan gak sanggup lagi saudara membuat engkau berhasil dalam hidupmu? Itu sangat-sangat mungkin saudara. Tuhan sanggup mengangkat kita kembali. Anak-anak Tuhan, anak-anak muda, hamba-hamba Tuhan semua. Setiap kita semua, ayo. Jangan kita lihat yang saudara, belum terjadi. Kita lihat saudara, apa yang sudah Tuhan lakukan. Janji Tuhan ya dan amin. Pandang Yesus. Saya percaya perkara-perkara besar itu yang akan terjadi, bukan perkara-perkara yang sulit. Bukan hal-hal yang saudara membuat Anda saudara bangkrut. No. Buang itu dari pikiranmu. Mulai hari ini, dengar. Hai jemaat BFA Central Park. Percayalah kepada Tuhan Allahmu. Kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya. Dan kamu akan disuruh nabur ya ikut nabur. Jangan kita saudara sok-sokan kita. Gak ada uang Pak Pendeta. Betul. Mungkin kamu lagi gak punya uang yang banyak, tapi ada uang yang sedikit. Seperti janda saudara. Di mana saudara? Di Sarfat. Yang hanya saudara punya? Segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Banyak apa sedikit saudara? Alkitab katakan banyak apa sedikit? Coba di sini. Saya mau tanya, di rekeningmu ada 1 miliar? Amin. Ada 2 miliar? Tambah amin. Mungkin gak nyampe 100 juta. Mungkin gak nyampe puluhan juta. Yang tersisa cuma sedikit. Saya mau katakan saudara, mulailah belajar taat. Dengar suara tuntunan Tuhan. Waktu kamu menabur saudara, kamu akan mengalami penuaian. Amin. Berapa banyak kita masih peduli dengan hamba-hamba Tuhan? Berapa banyak kita masih, kalau ada berkat lebih kita masih salamin hamba Tuhan? Halo? Saya bukan minta ya saudara ya. Kalau dikasih puji Tuhan, tapi saya nggak minta. Saya mau kasih tahu gini loh saudara. Ketemu hamba Tuhan, jangan cuma hanya lagi susahnya doang. Pastor doain. Pastor berkatin saya. Oke, kamu sudah doakan, kamu sudah diberkati. Apa reaksi kamu setelah kamu didoakan diberkati? Banyak orang lupa. Pendetanya udah kaya, pendetanya udah ganti mobil, pendetanya udah beli rumah, beli ini, beli itu. Kamu seringkali saudara mulai membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Padahal Tuhan mau berkati kamu lebih dahsyat. Kalau kamu hanya hidupmu saudara cuma fokus kepada kekayaan orang lain, kamu gak akan pernah bisa jadi kaya. Tapi fokuslah dengan berkat yang tambah banyak, tambah dahsyat yang akan terjadi dalam hidupmu saudara. Ingat, jangan fokus sama berkat orang lain. Jangan fokus dengan kekayaan orang lain. Apalagi ngomongin mereka saudara. Saya tangkap baik-baik waktu Pak Agung ngomong secara pribadi dengan saya. Saudara. Saya bilang, Pak, saya sudah jadi full timer sekian tahun sama Bapak waktu itu. Bisa nggak Pak, saya naik sedikit Pak, salary saya. Dengan beraninya saya datang saudara. Saya bilang, karena saya perlu untuk biaya nikah, untuk biaya ini, itu dan sebagainya. Lalu kemudian Pak Agung bilang gini, tahu nggak keperluan gereja itu berapa banyak? Tahu nggak saudara? Kalau saya ngambil dari persembahan itu seberapa banyak?
Kamu kelihatan saya begini meningkat. Ini bukan hasil dari uang gereja. Tuhan berkati saya dengan macam-macam. Ibu Dion kerja, lalu kemudian saya juga ada bisnis dan sebagainya. Tuhan berkati dengan properti dan sebagainya. Saya renungkan saudara. Saya diam, saya bilang, oh iya Pak. Maaf Pak, saya salah. Mulai dari hari itu saudara. Saya nggak pernah lagi mau membanding-bandingkan diri saya dengan kekayaan orang lain. Mulai dari hari itu sampai hari ini, saya nggak pernah melihat harta siapapun lebih tinggi ataupun mobil siapapun lebih bagus. No. Saya percaya kalau Pak Agung diberkati Tuhan, saya juga pasti diberkati Tuhan. Dan ketika saya mulai saudara imanin, saya tangkap suara nabinya, suara hamba Tuhan. Saya lakukan apa yang Pak Agung ajarkan saudara. Saya mengalami secara pribadi. Saya mengalami saudara perubahan. Saya mengalami saudara kehidupan yang diberkati saudara. Katakan amin. Paham sampai di sini Bapak Ibu Saudara? Jangan lihat rumput tetanggamu lebih hijau. Amin. Suami-suami, jangan jelalatan kalau ngelihat perempuan. Ya. Istrimu juga bisa hijau, gimana caranya? Bilang, istriku adalah istri yang paling cantik di dunia ini. Lebih cantik daripada Lady Di. Karena Lady Di sudah mati. Amin. Oh, aminnya palas bapak-bapak, amin. Ibu-ibu juga sama. Jangan bandingin suamimu dengan suami orang lain, Bu. Coba suami gua Prabowo, iya kan? Coba suami gua, pengusaha. Coba suami gua ini menteri kayak Pak Erick Thohir gitu kan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah bandingin suamimu dengan orang lain. Tapi perkatakan suamimu. Suamiku adalah suami yang diberkati. Suami yang kaya raya. Suami yang penuh dengan hikmat dan kasih karunia. Katakan amin. Karena yang membuat berhasil, dengar baik-baik. Itu adalah hikmat. Itu adalah hikmat. Di tengah-tengah pergumulan. Di tengah-tengah hal yang mungkin saudara nggak tahu harus berbuat apa-apa. Tuhan bicara kepada Yosafat. Untuk mengumpulkan semua Yehuda. Dan juga Yerusalem. Untuk duduk di bawah kaki Tuhan saudara. Adakah kita saudara ketika ada masalah duduk di bawah kaki Tuhan? Mendengar suara Tuhan. Saya mau ajak setiap kita semua saudara. Untuk mengalami perubahan hari ini, minggu ini. Fokusmu bukan kepada masalah. Tapi fokusmu kepada Tuhan yang besar. Yang menyertaimu saudara. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Jangan bawa hidupmu saudara hanya sekedar melihat pergumulan dan pergumulan. Tapi lihat rencana Tuhan yang besar. Tuhan akan membuang kau terus naik dan tidak pernah turun. Jadi kepala dan bukan itu. Gak perlu saudara kamu bandingkan hidupmu. Amin. Saya tutup saudara. Dengan Mazmur 111 ayat yang pertama. Supaya kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan maunya apa? Saudara. Dengar baik-baik. Mazmur 111 ayat yang pertama. Dikatakan gini, haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan apa saudara? Orang-orang dan dalam jemaah. Aku mau bersyukur. Kita ada dalam kumpulan orang benar. Kita adalah kumpulan orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita adalah kumpulan orang-orang yang sudah terima kasih karunia Tuhan. Ayo bersyukur. Jangan cuma kerjaanmu hanya mengeluh, bersungut-sungut dan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Banyak orang saudara, saya katakan di awal tadi banyaknya jadi followers. Hari ini Tuhan mau saudara, ayo mulai buat perubahan, kamu bisa.
Dan kamu akan saudara mengalami janji-janji Tuhan yang berkelimpah. Yang belum menikah, kalau si A, si B, si C bisa menikah. Kapan ya aku Tuhan? Kamu perkatakan, Tuhan dalam nama Yesus, tahun ini aku dapat jodoh. Tahun depan, ya katakan aku pasti menikah. Gitu. Segera ambil formulir pernikahan. Amin. Mulai tulis nama kamu dulu mempelai wanitanya. Amin. Ambil formulir gratis kan Bu Irma? Ambil formulir gratis. Ya. Ambil formulir, enggak apa-apa. Jodohnya belum ada, enggak apa-apa. Ditulis tuh. Amin. Jangan bilang mana mungkin Pak Pendeta. Aku begini, aku begitu, begini dan begitu. Saudara, kita akan pernah mengalami janji Tuhan. Kita mulai melihat dengan cara pandang. Dia sanggup memulihkan, mengangkat, mempromosikan kita semua. Bangkit berdiri bersama-sama. Ayo bersyukur kepada Tuhan saudara. Angkat tanganmu saudara. Dan percaya ini adalah tahun di mana kamu akan mengalami shalom. Tahun di mana kamu akan mengalami saudara penuaian yang besar. Beberapa bulan lagi kita akan akhiri tahun 2024. Tapi dengar baik-baik saudara. Engkau tidak pernah akan menjadi sama seperti tahun-tahun yang kemarin. Engkau akan mengalami janji Tuhan. Engkau akan mengalami kemurahan Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Kita semua adalah orang-orang yang diberkati. Dan sudah menerima kasih karunia Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, pandang wajah Tuhan saudara. Biar kita semua menikmati segala kebaikannya saudara. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa buat segala kebesaran-Mu. Kami adalah umat pilihan. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semua. Mungkin hari ini kau datang dengan pergumulan. Kau datang dengan sakit penyakit. Kau datang mungkin dengan keadaan ekonomi yang saat ini sulit. Dengar baik-baik. Tuhan mau pulihkan keadaan. Seperti Yosafat. Dia mencari Tuhan. Dia percaya bahwa waktu dia meneguhkan hatinya kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong. Dia mendengar suara Tuhan. Dia mendengar suara nabi-nabinya. Dia mendengar tuntunan. Dia dipenuhi hikmat. Sehingga dia saudara mengalami pertolongan Tuhan. Yosafat saudara mengalami kemenangan yang gilang gemilang. 3 hari 3 malam dia menuai di lembah Yosafat. Kalau hari ini kamu mengalami ketakutan, kebangkrutan, Tuhan sanggup pulihkan keadaan saudara. Pandang wajahnya saudara. Dia Tuhan pasti menolong. Dia Tuhan pasti memberkati. Aku punya Tuhan yang besar. Saya minta minyak urapan. Saya akan berdoa untuk jemaat PFA Central Park di tempat ini. Saya akan mengurapi Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Katakan aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji.